Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar scraping website ya. Nah, apa itu scraping? Nah, scraping itu adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengekstraksi data yang ada di halaman website. Nah, pada video ini kita akan pengenalan dulu ya, bagaimana cara kita melakukan scraping dengan mengambil judul, misalnya judul di halaman sebuah website. Oke, hal yang perlu kalian lakukan pertama kali itu adalah kalian bisa menggunakan ini ya, VS Code sebagai ide kalian ya, atau kalian bisa pakai ini apa, kode editor, apa ya, itu Google Colab ya, kalian bisa pakai itu. Sini aku pakai VS Code. Pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah ya, buka VS Code kalian, lalu di dalam sini kalian perlu buat virtual environment ya, karena scripting itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Sini kita buat dulu nama virtual environment-nya, misalnya scraping kayak gini. Aku nggak tahu tulisannya gini kayaknya deh. Oke, scraping. Eh, Belajar scraping deh. Belajar aja ya. Belajar scraping web. Ini. Oke. Misal itu nama virtual environment-nya. Kalian buka terminal, lalu ketik Python min VNT, lalu nama virtual environment-nya yang kita buat tadi ya, folder kosongnya. Lalu kalian klik enter ya, tunggu prosesnya selesai. Oke, nah kalau berhasil nanti dibuatkan seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya sampai benar-benar selesai. Oke, di sini pembuatan virtual environment-nya sudah berhasil terbuat ya. Nah, yang kedua, buat folder sebagai jangan buat di luar ya, yang sejajar dengan virtual environment. Buat folder di sini misal pengenalan ya, kita pengenalan dulu. Oke, di dalam ini buat file py main misal py. Nah, untuk melakukan sebuah scripting kita memerlukan beberapa library tambahan. Misal kita perlu menggunakan library Beautiful Soup untuk memparcel ininya, membaca, mengambil data dari sebuah website, dan juga request untuk request websitenya. Kalian, aku lebih suka pakai ini ya, Bash. Di Git ini kita perlu aktifkan dulu virtual environment untuk menginstal beberapa library yang kita lakukan. Caranya itu kalian cara aktifkan ya, caranya ketik source, nama ininya virtual environment-nya, lalu scripts yang ini ya teman-teman, yang script ini, lalu activate kayak gitu, lalu klik enter. Nah, jika berhasil nanti ada kayak buka kurung tanda kurung kayak gini, lalu kalian ketik pip install request kayak gini, sama beautiful show 4 kayak gini, klik enter. Nah, di sini kalian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, di sini udah aku berhasil install ya. Aku clear dulu, lalu kalian buka main.py kalian, lalu kalian import si bs4, bukan kayak gini ya caranya, from bs4 import beautiful shop. Oke, misal kita mau lakukan scraping di sebuah website ya, website itu kan pakai HTML ya, iya kan. Nah, kita misalnya itu mau ngambil judul dari sebuah website, misal di sini kita contoh websitenya, misal apa ya, yang ini aja deh. Misal ini ya,
cari yang bisa kita scraping. Ini aja. Alhamdulillah. Oke, misal kita mau ngambil ini ya, scraping kan mengambil data dari website. Misal kita mau ambil judul ini gini. Itu kan kita perlu tahu dulu tag HTML-nya gitu. Dia berada di tag mana? Ternyata dia berada di tag H1. Misal ya, kita punya, jangan dulu kita request di website kita buat dulu, misal kita punya HTML kayak gini ya. Misal index.html, misal HTML kayak gini, body, misal ini H1 belajar scraping satu gitu ya. Oke, lalu di sini kalian buat teks ya, kelasnya misal teks kayak gini. Ini coba kita hapus, kita copy yang atas. Oke, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Kalian copy ya, baru buat di sini kita buat, misal kita punya HTML kayak gini ya. Oke, kita punya HTML kayak gini, misalkan ya, websitenya itu punya struktur HTML seperti ini, dan kita ingin mengambil ini ya, kan scraping itu mengambil data dari website ya. Misalnya kita mau ambil sebuah judul gitu, satu misal, atau untuk sekarang ya kita pengenalan dulu yang mudah-mudah dulu ya, sederhana. Kita ambil, misal kita mau ambil judul H1 gitu. Pertama, kita parse dulu si HTML-nya ini ke bentuk objek yang bisa dibaca oleh Python. Caranya, kalian buat variable show ini, lalu panggil beautiful show si HTML-nya, koma apa nih? Kita parse gitu, HTML dot parser kayak gini. Coba kalian print si show-nya, dan coba kalian jalankan, klik yang ini ya teman-teman, jalankan terus. Nah, lihat di sini kita punya kode HTML yang bisa dibaca oleh Python. Kalau misalnya kita lihat type-nya si shop ini apa, type si shop, dan kita lihat type-nya itu dia ini ya, aku perbesar ya. Dia itu dalam type-nya base 4. Ini adalah kode yang bisa dibaca oleh Python teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengambil ini ya, H1 di, misal di web HTML kayak gini gitu. Caranya berarti di dalam show ini kita, misal kita buat title kayak gini untuk menampungnya ya. Show, cari pakai find yang tagnya 1, tagnya H1, dan apa, kelasnya teks kayak gini. Lalu kita coba print si titelnya, dan coba lihat hasilnya. Lihat, kita sudah mengambil si tag H1. Namun karena kita mengambil hanya cuma teksnya, berarti kita perlu tambahkan dot text di sini teman-teman. Dot text kayak gini. Coba kita print ulang, dan lihat kita sudah mengambil teks dari tag H1. Oke. Jika kita lihat di struktur HTML-nya, di sini H1 itu ada berapa ini? Ada 4 ya. Sedangkan kita coba ambil itu cuman yang pertama aja yang terambil. Itu karena kita menggunakan find gitu. Dia menemukan yang cocok, cuman mengambil yang pertama kali gitu. Untuk mengambil keempat-empatnya ini kita perlu menggunakan find out gitu, kayak gini. Ini berarti karena tipenya itu sudah bukan lagi sebuah satu ini ya, dia bukan lagi satu apa namanya, satu tag, tapi 4 tag, maka dia tentunya dalam bentuk list ya. Coba kita, berarti ini teksnya ini kita tidak perlukan lagi. Coba kita print, lihat di sini ada list yang menambung semua tag H1 dan kelasnya itu adalah teks. Oke. Nah, untuk mengambil teksnya tentunya apa?
cara apa ya? Kita bisa pakai, iya, perulangan gitu. Kita bisa pakai perulangan. Caranya adalah for text kayak gini, in detail. Apa di sini? Print text dot text. Oke, ya enggak? Coba kita print ulang. Ya, kita sudah mengambil isi teks satu yang kelasnya itu adalah teks. Oke. Nah, paham kan konsep dasarnya kayak gimana? Oke, sekarang kita akan coba request di website langsung ya. Yang ini tentunya pertama kita perlu ambil dulu targetnya websitenya, yaitu kita ambil si URL-nya teman-teman. Kalian ambil URL-nya, ini kita hapus saja ya. Buat variabel URL kayak gini. Setelah ini teman-teman perlu tahu kode etik ya. Dalam scraping itu ada kode etika, ada etikanya gitu. Misal ini kan nama websitenya itu Kemenak kode ID ya. Ceknya itu apakah bisa mengizinkan scraping atau tidak. Caranya itu kalian copy main ininya, websitenya, baru ketik /robot.txt, klik enter. Nah, kalian bisa lihat user agent itu dia mengizinkan semua scraping ya, dan juga di solo itu dia tidak ada apa ya, larangan khusus gitu. Berarti dia mengizinkan kita ya untuk user scraping untuk melihat seluruh struktur ininya. Kita bisa scraping data apapun di halaman website si Kemenak ini teman-teman. Lalu astaga. Oke, di sini kan kita mau ngambil ini ya judulnya. Pertama kita perlu analisis dulu dia berada di TKTML mana. Gitu. Nih ya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah analisis struktur HTML-nya. Gitu. Ini kan kita klik yang ini ya, tanda panah ini, lalu kalian arahkan ke mana. Kita mengambil ini. Oke, ternyata dia berada di TK1 dengan kelas entry title. Kalian copy kelasnya kayak gini. Lalu kalian ke sini lagi. Oke, jangan dulu ya. Kita perlu request ya, teman-teman. Kalian import request, sorry ya. Import request. Nah, itu. Lalu kalian coba request, cek respon. Equals request berarti caranya request dot get siapa URL-nya, teman-teman. Oke. Lalu ini coba kita komen dulu. Lalu kita print si ini ya, teman-teman. Respon dot status kodenya. Apakah dia berhasil kita request atau enggak? Kalau harusnya berhasil ya. Maksudnya target URL-nya itu udah benar. Oke, ini coba kita clear ya. Oke, ini salah aja. Harusnya di sini respon ya. Sorry. Oke. Kalian coba ini. Oke, katanya salah gitu. Oh iya, emang harusnya salah. Coba kayak gini. Oke. Di sini responnya itu 200, artinya request berhasil ya. Misal aku kasih hilang go-nya gitu kan. Apakah data berhasil gitu? Harusnya requestnya itu nggak ada gitu. Error ya. Oke, aku cancel aja ya. Oke, ini katanya nggak ada ya. Itu karena link yang kita berikan itu nggak benar gitu. Nggak benar. Harus memang ada gitu. Hal selanjutnya kita perlu cek ya if respon dot
apa namanya, status code sama dengan 200, maka kita ubah dia ke bentuk yang bisa dibaca oleh ini apa di Python. Nah di sini apa kita taruh si responnya teman-teman, itu respon dot text gitu. Di sini coba kita print si sub, kita akan lihat struktur HTML-nya di sini ya. Lihat, ini adalah struktur HTML-nya. Karena kita mau cari apa tadi? Judul. Iya benar gitu. Judul si beritanya ya. Oke, berarti apa di sini? Ini udah benar berarti. Detail kita pakai find ya. A1 kelasnya apa tadi? Ini ya. Entry title. Oke. Print si titelnya. Oke, jangan lupa di sini kasih text. Sip. Dan lihat apakah berhasil. Oke, ini ya. Di sini kita coba clear dulu ya. Oke. Ini kita komen dulu supaya terlihat bersih dikit ya. Oke, lihat kita udah berhasil mengambil si teksnya. Ini kan kayak ada spasi gitu ya, nggak teratur caranya. Kalian tinggal hit lagi dot strip. Oke, run lagi. Dan lihat kita udah berhasil scraping si judul halaman di website kita inginkan. Oke, sekarang kita coba latihan di website lain ya. Misal apa ya, daftar hari Ramadan 2025 misal ya. Oke, di sini oke, ini Kemenak lagi ya kali ya. Jadwal. Oh. Oke, kita cari yang mudah ya. Mudah. Hari Ramadan 2025. Oke. Kayaknya ini deh. Ini. Misal ya, kita mau ngambil apa nih? Nah, ini kita mau ambil hari-hari ini, teman-teman. Kita mau ngambil hari-hari Ramadan ini ya. Caranya kita perlu apa? Apa ya? Misal kita ambil ini ya. List Ramadan ini. Pertama perlu kita lakukan adalah copy si URL-nya gitu. Kita copy URL-nya kan. Lalu kita ganti ini jadi URL yang tadi. Oke. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kedua, analisis struktur HTML-nya. Inspect lagi. Arahkan ini, klik ini, lalu ya tunggu ya, ini agak klik ini, lalu arahkan ke sini. Apa tuh? Dia tag-nya apa adalah di dalam UL, lalu di dalam LI. Apa kira-kira kebayang nggak cara kita yang akan kita lakukan? Ya, kita pakai LI aja teman-teman. Di sini karena nggak ada kelasnya ya, berarti kita pakai LI doang gitu. Berarti ini jadi LI, yang ini kita kasih al karena kita mau ambil semuanya, ya enggak? Dan kita nggak butuh kelasnya karena emang nggak ada kelasnya. Berarti ini kita untuk printnya itu kita pakai for loop in titel. Oh, ini titel kita ganti ya, jadi misal hari ya.
kayak gini, lalu kita print si i-nya dot text dot string. Oke, ini jangan lupa kalian hapus ya. Lalu kita coba jalankan apakah bisa ya. Lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada banyak banget, yaitu dikarenakan coba kita kembali di sini. Dikarenakan LI itu banyak ya, tag LI itu ada banyak di sini di HTML-nya. Lihat ada apa ini, LI banyak banget ya, selain si LI Ramadan ini teman-teman. Misal di sini ada LI lagi di ini dia pakai LI juga. Lalu ini dia pakai LI juga. Lihat yang ini, ya kan? Maka kita perlu apa sih yang unik dari LI Ramadan ini? Apa? Kita bisa lihat dibandingkan dengan LI yang lain, itu di LI yang kita mau ambil itu ada kata apa itu? Ramadan, ya enggak sih? Ya kan? Maka kita perlu ini ya, update, kita modifikasi gitu. Ya kan? Caranya kasih if Ramadan, kita copy aja deh. Ini Ramadan ada di dalam ini, if Ramadan in i. Oke, kayak gitu ya. Berarti if text Ramadan in i, kita print si i dot text dot string. Oke, kita coba lihat dan oke, kita coba clear ya supaya kita lihat errornya kayak gimana. Oke, ternyata nggak jalan. Berarti apa nih? In i dot oke. Oke, lihat. Di sini kita sudah scraping ya arah Ramadannya. Jadi seperti ini, teman-teman. Mudah kan? Mudah lah. Next video selanjutnya ya. Itulah cukuplah tutorialnya ya. Mudah banget kan? Di next kita akan belajar scraping ya. Scraping ini kan mudah ya, nggak butuh interaksi. Maksudnya itu nggak butuh JavaScript di dalamnya itu. Misal di sini ya, kita punya data meaning kayak gini, script. Oke. Misal di sini ya, teman-teman kalau mau belajar scraping di website ini ya. Misal ya. Pages. Oke. Misal misal di sini kita mau scraping daftar ini ya, scraping tabel ini, yang mana kita mau scraping sampai di halaman 25, sedangkan di halaman pertama itu yang ada cuman ya ini doang gitu, si halaman pertama doang. Untuk masuk ke halaman kedua kita perlu ubah si URL-nya jadi 2 gitu. Nah, video selanjutnya kita akan mencoba scraping dengan menggunakan satu library tambahan, namanya adalah Selenium, teman-teman.
Kalian bisa belajar Selenium. Caranya kalian klik Selenium aja, Selenium kayak gini, lalu kalian ke website Seleniumnya. Di sini WebDriver tentunya ya. Kalian ya, next video kita akan belajar cara menggunakan Selenium. Lalu nanti terakhir kita akan coba ekstraksi data yang ada di Mamikos. Kita akan mengambil data-data kos yang ada di Mamikos ya. Ini adalah ya, kita ambil data semuanya menggunakan scraping website. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe.